nggak bisa jawab ntar. Suaranya jelas nggak? Antum sehat semua? Alhamdulillah. Judulnya, temanya tentang arba'atu su'al fi yaumil qiyamah, tentang 4 pertanyaan Allah nanti di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan banyak firman Allah yang bicara tentang hakikatud dunia, tentang hakikat kehidupan dunia. Kalau saya tanya sama antum, ya, ini belum pertanyaan ya, tapi saya tanya aja sama antum. Kira-kira menurut antum nih semua nih, apa sih hakikat hidup di dunia itu apa? Kira-kira? Hah? Beribadah. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala, maksud pertanyaan hakikat hidup di dunia itu lebih kepada bahwasanya Allah ingin mengatakan kehidupan dunia ini cuman sementara. Antum yakin gak semuanya? Yakin kalau hidup itu hanya sementara. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Itu dalam surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah sebuah sandiwara dan permainan. La'ibun itu permainan, lahwun itu sandiwara. Makanya ada nyanyi judulnya, dunia itu panggung. Kalau anak-anak Gen Z begini nggak tahu nyanyi itu. Kalau yang sudah seumuran saya pasti tahu nyanyi itu. Hidup dunia ini panggung sandiwara, kan nggak ada yang tahu mereka. Ya, anak-anak Gen Z itu nggak ada yang tahu. Itu orang-orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Itu yang tahu nyanyi itu. Ya, Allah katakan bahwa kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah sebuah sandiwara dan permainan. Kenapa Allah umpamakan hidup di dunia seperti sandiwara dan permainan? Karena yang namanya sandiwara, drama Korea, itu kalau drama selamanya atau sebentar. Drama itu ada awal, ada akhir. Permainan itu ada awal, ada akhir. Contoh main bola. Main bola berapa lama waktunya? Hafal banget antum ya. Sekarang lagi hidup bola dunia nih. Siapa yang masuk semifinal? Siapa aja yang masuk semifinal? Hafal betul antum ya. Ya. Ya, enggak apa-apa, itu pengetahuan umum lah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia itu seperti sandiwara dan permainan. Kalau permainan itu ada awal, ada akhir. Akan berakhir gitu maksudnya. Lalu Allah katakan apa? Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat, dan akhirat kata Allah itulah negeri yang abadi. Itulah yang kekal. Jadi kalau dunianya sementara, yang kekal itu akhirat. Tapi Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu, kata Allah. Maksudnya kalau tahu itu kalau mereka sadar bahwa dunia itu hanya sementara, yang kekal itu adalah akhirat. Ya, sampai di sini paham? Ya udah, selesai berarti kajian kita. Oh belum? Jadi itulah hakikat dunia. Bahkan dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Zinatun wa zinatun, perhiasan indah. Dunia ini indah tidak?
Indah. Semua orang banyak yang terlena dengan keindahan dunia, karena memang dunia itu indah. Allah buat indah dunia ini. Sampai Nabi mengatakan ad-dunya hulwatun wa khadiratun. Dunia itu manis kata Nabi, dan hijau kata Nabi. Hijau itu identik dengan keindahan. Antum kalau lihat pemandangan biasanya ngomongnya gimana? Wah, pemandangannya hijau. Itu menunjukkan indah. Jadi dunia ini indah. Keindahan dunia itu contohnya kata Allah dalam surah Ali Imran tuh, keindahan dunia itu zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Wanita itu indah tidak? Indah enggak wanita? Wanita tuh indah. Apa nama Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta, emas, perak. Itu indah semua kata Allah, dan itulah kehidupan dunia. Dan kebiasaan manusia di dunia itu kata Allah, wa tafakhurum bainakum, kalian suka saling membanggakan ketika di dunia. Wa takasurum bil amwali wal aulad, dan saling merasa hebat dalam harta dan anak-anak. Itu sifat kehidupan dunia, padahal itu hanya sementara. Makanya Allah tegaskan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Nih buat antum semua nih, antum masih muda-muda nih. Apa kata Allah? Jangan pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan lebih parahnya lagi kata Allah, jangan tertipu oleh dunia sehingga kita membuat lalai dari Allah. Ada nggak orang yang lalai dari Allah gara-gara dunia? Banyak. Di sini ada nggak? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada kalau di sini. Di luar adanya. Kalau di sini pasti ingat Allah semua. Yang dimaksud dengan lalai karena dunia, lalu lalai kepada Allah, disibuk dengan aktivitasnya sehingga dia lupa ibadah kepada Allah. Disibuk dengan hartanya, dia lupa untuk bersedekah di jalan Allah. Disibuk dengan kesibukannya sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Antum baca Quran tidak? Nggak jawab semua perasaan. Baca Quran nggak? Kapan bacanya? Kalau bagusnya nih, bagusnya antum baca Quran tuh habis maghrib sampai isya baca Quran. Karena baca Quran itu paling utama itu malam hari kata Nabi. Baca Quran tuh paling utama tuh malam hari. Maka kalau bisa antum habis maghrib sampai isya, luangkan waktu maghrib sampai isya baca Quran minimal 1 juz. Bisa nggak? Ya, mulai matanya mulai ngedip-ngedip nih saya lihat nih. Hah? Maghrib sampai isya kalau bisa, hanya maghrib sampai isya. HP-nya dipinggirin dulu, HP-nya ditutup dulu, dijauh-jauhin dulu. Maghrib sampai isya baca Quran. Itu tandanya bahwa kita tidak lalai dari Allah. Nah makanya Allah sebutkan begitu, ketegasan Allah, jangan terlena dengan dunia, jangan sampai dunia melupakan kita dari Allah. Maka ketika saat kita mengakhiri dunia ini karena hidup sementara, maka berakhirnya kita hidup di dunia tidak hanya berakhir begitu saja. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan diapakan? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya hati-hati nih antum nih. Karena kalau kita menyadari bahwa kita akan mati, maka hati-hati, semuanya Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Maka hadis yang kita kaji hari ini, siang hari ini, hadis tentang 4 pertanyaan Allah ketika saat nanti di yaumil akhir. Rasulullah mengatakan gini, dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Nih buat antum semua nih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil akhir di hadapan Allah. Qadama itu artinya telapak kaki.
Karena kaki itu di bahasa Arab ada dua, ada kodama, ada rijlun. Rijlun itu dari paha sampai bawah tuh kaki, rijlun namanya. Tapi kalau kodama, nih, nanti kalau saya tanya antum harus tahu nih. Nanti nggak mau, kalau mau dapat hadiah harus tahu nih kalau saya tanya. Yang namanya kaki dalam hadis kodam, kodam itu dari pergelangan sampai bawah. Sepak bola itu bahasa Arabnya kuratul kodam. Kurah itu bola, kodam itu kaki. Biasanya yang menendang bola itu kaki yang mana? Hah? Kaki bawah kan? Nggak mungkin orang nendang dengan paha. Ada nggak orang nendang paha? Nggak ada. Dengan betis? Nggak ada. Adanya kaki bawah. Makanya disebut kuratul kodam. Kaki, bola kaki atau sepak bola. Itu kodam. Maka dalam hadis itu Rasul mengatakan tidak akan beranjak kodama, kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah dan di yaumil akhir, sehingga Allah akan bertanya kepadanya 4 pertanyaan. Apa pertanyaan Allah? Satu pertanyaan Allah nanti di yaumil akhir. An umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah berikan kepada antum semuanya kita ini. Nanti Allah tanya, umur itu dihabiskan untuk apa saja. Sekarang usianya berapa nih semua? Kira rata-rata berapa? 18 apa 20? Jangan-jangan 25 semua, jangan-jangan nih. 18 masih muda antum ya. Masih muda. 18 tahun sekarang Allah berikan kepada antum nih. Kalau seandainya Allah tanya kepada antum sekarang, itu usia 18 tahun tuh umurnya kemanain aja? Harus saya jawab tuh nanti. Apalagi kalau sampai usia antum 40, 50 tahun, itu Allah akan tanya, dihabiskan untuk apa umurnya? Jangan-jangan umurnya dihabisin hanya untuk apa namanya? Untuk hura-hura, nggak ada jelasnya. Nanti minta pertanggungjawaban. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Itu manusia terbaik. Nah, antum Agusnya nih, semakin bertambah umurnya, semakin baik amalnya. Harusnya begitu, semakin rajin kepada Allah untuk beribadah. Semakin bertambah umurnya, walaupun masih muda. Ini kalau usia segini mungkin nggak meninggal? Mungkin nggak meninggal kalau usia begini? Mungkin. Justru kalau yang kayak saya ini udah lewat. Iya. Baik ya. Jadi yang pertama ditanya tentang apa? Umur. Hati-hati. Dan Islam mengajarkan tentang umur umur yang fenomenal itu umur 40 tahun. Udah sampai belum? Belum. Nah, antum nih sebelum sampai usia 40 tahun itu umur yang menentukan. Semua ulama sepakat bahwa Allah pun menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 tentang usia 40 tahun. Allah katakan kalau sudah sampai usiamu 40 tahun, maka mulailah untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Mulailah menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk melakukan amal soleh. Berdoalah kepada Allah ketika usia 40 tahun itu agar kita bisa untuk membangun nanti kalau punya anak. Ini bakal punya anak nanti? Bakal punya anak enggak? Amin insyaallah. Ya. Kalau nanti punya anak, kata Allah usia 40 tahun kamu, kata Allah punya anak, siapkan generasimu dan bertobatlah kepada Allah. Kalau sudah usia 40 tahun nih, kata Imam Syafi'i, kalau sudah usia 40 tahun antum tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk, kebiasaan buruk, maka selamanya dia akan susah untuk meninggalkannya. Batasnya usia berapa? 40 tahun. Maka antum karena belum sampai 40 tahun, menjelang usia 40 tahun itu biasakan dalam kebaikan, supaya begitu usia 40 tahun kita sudah terbiasa dengan kebaikan. Karena para ulama mengatakan kalau sudah usia 40 tahun dia tidak bisa meninggalkan perbuatan buruk atau sudah terbiasa dengan perbuatan baik, maka selamanya dia akan seperti itu. 40 tahun. Kalau saya kira-kira usia saya berapa kira-kira?
Siapa yang tahu? 20. Hah? 44. Nggak ada yang betul. Hah? Hari ini saya ulang tahun. 13 Juli hari lahir saya. Berapa usia saya? 56. Hari ini usia saya tepat 51. Masih muda kan? Masih. Itu tentang umur. Apa bedanya umur dengan usia? Dalam bahasa Arab sama umur, tapi dalam bahasa Indonesia usia dengan umur itu beda maknanya. Kalau usia itu bicara angka, kalau umur bicara berkah. Ada orang usianya cuma 50 tahun, tapi umurnya panjang. Maksudnya apa? 50 tahun dia meninggal, tapi orang-orang selalu menyebut namanya seakan-akan dia masih hidup. Itulah yang disebut dengan umur berkah. Walaupun dia udah nggak ada, tapi orang selalu menyebut namanya. Itu umur berkah walaupun usianya pendek. Antum mau usia pendek apa usia panjang? Panjang. Ya, baguslah. Usia panjang tapi amalnya juga baik. Amin. Yang kedua, pertanyaan Allah yang kedua. An ilmihi fima fa'ala fihi. Yang kedua, tentang ilmu yang sudah antum tahu, sudahkah diamalkan? Dalam Islam, ilmu yang wajib itu ada 3, fardu ain. Karena ada Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain setiap muslim. Berarti kalau dia tidak menuntut ilmu tentang itu, berarti dia dosa. Apa saja ilmunya? 1, tauhid, betul. Tauhid. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, muamalah atau akhlak. Tauhid, fikih itu ada tentang ibadah maksudnya. Maka antum ni harus tahu nih tentang tauhid. Ibadah juga harus paham bagaimana caranya salat, puasa yang benar, atau ibadah-ibadah yang itu fikih namanya. Dan yang ketiga ada tentang akhlak, adab. Juga harus tahu, fardu ain. Ketika saat kita sudah memahami itu, maka harus diamalkan. Kalau tidak, nanti Allah minta pertanggungjawabannya. Ilmu yang sudah kamu tahu, sudah diamalkan belum, kata Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan Allah an malihi, tentang harta. Harta antum, harta kita. Kalau harta itu pertanyaannya 2. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Pertanyaan harta ada 2. Semakin banyak hartanya, semakin banyak pertanyaannya, pertanggungjawabannya. Karena 2 pertanyaan, dari mana engkau dapatkan dan untuk mana, untuk apa engkau gunakan. Maka nanti antum nih, kalau sudah menjadi orang sukses semua, jadilah orang kaya tapi dengan cara yang halal. Jangan dengan curang, jangan dengan kebohongan, jangan dengan suapan, apalagi dengan korupsi. Nauzubillah. Ini sedang lagi viral nih. Korupsi apa? Korupsi Jampitsus, Kejaksaan Muda Pidana Khusus. Dengar beritanya enggak? Enggak. Itu dia korupsi luar biasa. Wallahu alam apakah dia korupsi atau tidak, tapi enggak tahu. Tapi yang jelas di rumah itu ditemukan barang buktinya. Luar biasa, 74 kg emas, sekian miliar uang. Jangan. Tapi jadilah orang-orang memiliki harta dengan cara yang halal. Dan gunakan dengan cara yang halal. Apa maksudnya? Berinfak di jalan Allah, sedekahkan harta kita. Belanjakan dengan baik, berikan kepada keluarga, bantu anak yatim, fakir miskin. Itulah orang yang sukses dunia akhirat. Terakhir, pertanyaan keempat. An jismihi fima ablahu, tentang fisik antum nih yang masih kuat ini digunakan untuk apa, kata Allah. Nanti Allah minta pertanggungjawabannya. Lagi kuat nih kita nih, lagi tulang kita masih kuat. Dihabiskan untuk apa tenaga kita ini? Ataukah hanya hura-hura, ataukah untuk dalam ibadah kepada Allah? Nanti ditanya sama Allah. Maka hati-hati antum. Dari sekarang jadilah antum pemuda-pemuda yang tumbuh
dengan ibadah kepada Allah. Lihat dalam hadis Nabi, ada 7 golongan yang Allah lindungi di yaumil akhir, ya, dan tidak ada perlindungan ketika itu kecuali perlindungan Allah. Salah satunya kata Nabi, wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, kayak antum inilah insyaallah. Amin. Ini pemuda semua kan? Pemuda tapi tumbuhlah dalam ibadah kepada Allah. Artinya fisik yang Allah berikan ke kita ini saat ini gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan hanya menghabiskan waktu tanpa ada manfaatnya. Tapi jadilah orang-orang anak muda Gen Z. Apa aja sih Gen Z? Gen Z apa lagi? Generasi Gen Z, terus Alpha, milenial. Kalau saya sih kolonial ini. Kalau antum milenial, Alpha, Gen Z Alpha, iya Gen Z Alpha. Ini Gen Z atau Alpha ini? Gen Z. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, antum yang masih muda persiapkan, gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita taat kita kepada Allah, karena semuanya Allah minta pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Paham? Terakhir saya tanya sama antum, karena waktu sudah habis. Habis kan waktunya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nanya sama antum. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya, pertanyaan yang pertama, dalam surah apa yang saya bacakan di awal tadi? Saya sebutkan ayatnya tidak tadi? Enggak ya? Oh, betul, Al-Ankabut. Antum benar. Sini. Siapa namanya? Muhammad Rifki. Muhammad Rifki dari mana? Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Oh, Sumbawa Barat. Sudah pernah jawab belum sebelumnya? Udah? Enggak apa-apa, orang dia tahu. Saya kasih hadiah. Nih, jazakallah khair. Muhammad Rifki. Berarti ini 2 kali nih? 3. Oh, 3 kali? Wah. Baik, gak apa-apa. Pertanyaan yang kedua. Makanya yang lain jawab. Siapa yang bisa jawab? Apa saja yang akan ditanya oleh Allah di yaumil akhir? Antum. Ini yang duluan nunjuk. Coba, apa saja yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah tanya apa saja yang ditanya Allah? Nomor 1 itu usia selama hidup itu digunakan untuk apa saja. Yang kedua, ilmu. Apakah kita selama hidup itu mempelajari ilmu dan ilmu itu dimanfaatkan atau tidak? Ketiga, harta. Dari mana harta itu didapat dan digunakan untuk apa harta itu? Yang keempat, fisik. Digunakan untuk apa fisik yang diberikan oleh Allah itu? Masa muda. Betul? Dari mana tuh? Apanya? Dari mana asalnya? Oh, saya dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Udah pernah jawab belum sebelum? Udah juga? Udah, Pak. Oh, nggak apa-apa. Siapa namanya? Bintang, Pak. Oh, Bintang. Oh, nih, jazakallah khair. Makasih, Pak. Bintang. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Coba jelaskan tentang arti qadam. Tentang antum tadi. Duluan mana tadi? Duluan ini bukan? Ini ya duluan. Baik, antum sama namanya? Denis, Pak. Denis. Dari mana asalnya? Dari Tegal. Tegal. Udah pernah jawab belum sebelumnya? Sudah, Pak. Oh, sudah juga. Apa coba qadam itu jelaskan? Dari mana ke mana dan bagaimana qadam itu, apa disebut dengan qadam? Qadam itu telapak kaki atau pergelangan kaki. Dari Maksudnya? pergelangan ke kaki. Dari pergelangan sampai kaki. bawah. Kalau yang dari paha sampai bawah, apa tadi namanya? Rijlun. Taib. Enggak apa-apa. Dennis lebih dulu jawab tadi. Jadi beliau dapat hadiah lagi, ya. Siap. Jazakallah khair. Nih. Terima kasih, Pak. Iya. Cukup ya. Nah, nanti pertemuan lagi yang udah jawab 3 kali nggak boleh lagi. Nanti yang belum jawab.
Oke? Baik, cukup ya. Oh, satu lagi. Satu lagi boleh, tapi yang hafal dengan hadis ini ada. Atau yang hafal dengan ayat yang saya bacakan di awal. Ada yang hafal? Enggak boleh lagi. Ayo, ada yang hafal tidak? Ayat yang saya bacakan di awal. Al-Fatihah. Oh, berarti batal. Enggak ada yang hafal. Saya ulang sekali nih, saya ulang sekali. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Siapa yang bisa ulang? Enggak ada. Berarti cukup. Nanti bulan depan kita ketemu lagi insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik, ini saja ikhwafillah, mudah-mudahan bisa antum pahami bahwa bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Semua yang Allah berikan hari ini Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dalam surah At-Takasur Allah tutup dengan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan kepadamu, kata Allah, akan ditanya oleh Allah. Semua nikmat akan Allah tanya kepada kita. Dan Nabi mengatakan, satu nikmat kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, nanti tempatmu yang paling pantas adalah neraka. Nauzubillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.